Itu neraka paling bawah disebut hawiyah. Ini Jibril sendiri yang memberikan jawaban. Dan dia akan dihuni oleh orang-orang munafik. Jadi neraka yang paling bawah, neraka yang paling sadis itu azabnya itu adalah neraka namanya neraka hawiyah. Isinya Bapak orang-orang munafik. Seperti firman Allah SWT dalam surat An-Nisa 145. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji beserta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita perbanyak mengucapkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah subuh hari ini kita masih berada di musalla yang kita cintai ini. Masih bisa mengerjakan ibadah yaitu salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita bersama-sama bermajlis ta'lim. Semoga apa yang kita kerjakan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan insyaallah subuh hari ini kajian kita dengan kitab At-Tazkirah karya dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, di mana di pembahasan sebelumnya kita membahas tentang tingkatan-tingkatan neraka atau darokatu an-nar, tingkatan-tingkatan neraka. Sudah kita bahas tingkatan yang pertama yaitu neraka jahanam. Neraka jahanam itu neraka yang pintu yang pertamanya Bapak Ibu. Neraka yang posisinya paling atas. Neraka jahanam itu adalah posisi neraka yang paling atas. Yang nanti kelak akan diisi neraka jahanam ini oleh semua orang-orang yang beriman tapi masuk neraka. Orang-orang yang beriman tapi masuk neraka. Umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keburukan mereka itu lebih banyak dari kebaikannya, maka mereka semuanya akan masuk neraka jahanam. Neraka jahanam ini banyak tingkatannya Bapak Ibu. Jadi di dalam neraka jahanam ini ada tingkatan-tingkatan lagi. Ada tingkatan yang agak ringan, ada yang di bawahnya, sampai tingkatan yang paling dalam. Tingkatan yang paling dalam itu ada yang mengatakan namanya wailun. Wail. Kalau kita menemukan di dalam Al-Quranul Karim kata-kata wailun, maka oleh sebahagian ulama dikatakan itu adalah tingkatan paling buruk yang ada di dalam neraka jahanam. Jadi wailun itu sebuah lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Isinya Bapak, kita lihat saja di dalam Al-Quranul Karim itu disebutkan kata-kata wailun itu 2 kali. Yang pertama dalam surat Al-Mutaffifin dan yang kedua dalam surat Al-Humazah. Dalam surat Al-Mutaffifin wailul lil mutaffifin. Dalam surat Al-Humazah wailul likulli humazatil lumazah. Kalau dalam surat Al-Mutaffifin bercerita tentang orang yang
masuk neraka wail itu adalah orang-orang yang curang, orang-orang yang menzalimi harta-harta saudaranya, baik dalam perdagangan atau dalam bentuk yang lainnya. Dalam surat Al-Humazah, wailun itu dijanjikan kepada orang-orang yang menzalimi kehormatan orang lain. Jadi isi dari wailun yang ada di Jahannam itu Bapak disediakan untuk orang yang menzalimi harta orang lain, dan yang kedua yang menzalimi kehormatan orang lain. Nah, itu terkait dengan neraka, namanya neraka Jahannam. Kemudian yang kedua, neraka itu namanya neraka Lazza, sudah kita sebutkan. Isinya siapa Bapak Ibu? Penghuninya orang-orang yang mendustakan kebenaran, berpaling dari keimanan. Berarti isinya adalah orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga namanya neraka Hutamah. Ini neraka diisi oleh orang-orang kafir yang memiliki sifat-sifat pengupat, pencela dengan lisannya, kemudian dengan perbuatannya, dan orang yang terperdaya dengan harta kekayaannya. Kemudian yang keempat namanya neraka Sa'ir. Sampai di sini yang kita bahas, yaitu neraka Sa'ir diperuntukkan untuk orang-orang yang mendustakan pemberi peringatan, para pengikut setan. Ini namanya neraka Sa'ir. Nah, sekarang yang kelima Bapak Ibu, neraka yang kelima itu tingkatannya semakin ke bawah ya, semakin ke bawah tingkatan nerakanya. Itu adalah neraka Jahim. Neraka Jahim. Siapa penghuninya? Yang pertama jelas tentunya orang kafir, seperti dalam surat Al-Maidah ayat 10. Dalam surat Al-Maidah ayat 10 itu Allah sebutkan ciri dari orang kafir yang akan masuk neraka Jahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina kafaru wa kazzabu biayatina," dan orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabul jahim, mereka lah penduduk jahim. Berarti di sini disebutkan bahwa isi neraka jahim itu adalah yang pertama orang kafir yang mendustakan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, isi dari neraka jahim itu adalah orang-orang sesat. Seperti dalam surat Asy-Syu'ara ayat 91. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa burrizatil jahimu lil ghawin," dan akan di burrizatil jahim, akan dibentangkan neraka jahim itu lil ghawin, kepada orang-orang yang sesat. Al-ghawin itu artinya adalah orang-orang yang sesat. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 91. Kemudian juga yang akan masuk neraka jahim ini adalah orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, seperti dalam surat Al-Mutaffifin ayat 10 sampai 16. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 10 sampai 16. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wailul yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar rabbihim yawma idzil lamahjubun summa innahum lasalul
jahim. Jadi di sini disebutkan neraka jahim dan penghuninya itu mulai dari ayat yang 10 sampai ayat yang ke-15. Di ayat yang ke-16 Allah menyebutkan tentang neraka jahim. Siapa di sini orang yang akan masuk neraka jahim? Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mendustakan hari kebangkitan, yaitu hari kiamat. Oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya Bapak Ibu, beliau mengatakan di antara tokoh dari umat Nabi Muhammad yang akan masuk neraka jahim ini adalah Abu Jahal. Abu Jahal. Karena semua sifat yang ada dari penghuni neraka jahim ini semuanya ada pada seorang Abu Jahal. Jadi dia adalah orang kafir, dia sesat dan menyesatkan, dia mendustakan hari pembalasan, dia memusuhi agama Islam dan seterusnya. Maka kata Imam At-Tabari, di antara pengikut atau di antara umat Nabi Muhammad yang kafir yang akan masuk neraka jahim ini adalah namanya Abu Jahal dan kawan-kawannya. Kemudian yang keenam, tingkatan neraka yang keenam itu namanya Sakor. Sudah sering barangkali kita dengar namun neraka namanya neraka Sakor. Neraka Sakor. Itu dalilnya dalam surat Al-Muddatsir 42 sampai 46. Dalam surat Al-Muddatsir ayat 42 sampai 46. Ada ibu-ibu yang membaca? Atau lah hafal, ibu-ibu lah hafal? Ma salakakum fi saqar. Iya, 42 sampai 46. Ya, nah, di sini disebutkan masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk tersungkur masuk ke dalam neraka Saqar? Maka kemudian mereka menyebutkan alasan-alasannya. Berarti penghuni neraka Saqar itu yang pertama tidak sholat, yang kedua tidak menyantuni anak-anak miskin, yang ketiga yang suka berbicara dengan kebatilan atau membicarakan kebatilan, yang keempat mendustakan hari pembalasan. Kamu tanya seketik Bapak, ini isi dari neraka Saqar ini orang Islam atau orang kafir Bapak Ibu? Orang Islam atau orang kafir? Tapi orang Islam lah ada di neraka jahanam sadanya. Jadi menurut jumhur daripada para ulama ya, bahwa yang namanya orang Islam itu di neraka tingkatan yang paling atas, yaitu neraka jahanam. Dan nanti mereka akan dikeluarkan sadonya Bapak Ibu, mulai dari mulai dari yang pertama sekali keluar sampai yang terakhir, sehingga nanti ketika umat Nabi Muhammad ini atau orang-orang Islam yang masuk neraka ini sudah dikeluarkan dari neraka itu sadonya, maka tidak ada lagi isi neraka jahanam. Jahanam itu kosong jadinya. Nah, neraka-neraka yang bawah itu isinya orang-orang kafir, termasuk neraka Saqar. Termasuk neraka Saqar. Jadi
Kalau sekiranya neraka sakor itu isinya orang tak sholat, mungkin ada di antara yang mengatakan, Ustaz, bukannya memang orang kafir itu memang tak sholat? Maka dikatakan oleh di antaranya Imam Asy-Syafi'i, beliau dengan ayat ini mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa sebenarnya orang kafir itu sebenarnya dituntut juga untuk sholat, dituntut juga mereka untuk sholat. Maka nanti ketika di hari hisab, dulu pernah kalau tidak salah kita jelaskan bahwa kalau lah tiba hari hisab itu Bapak, hari penghisaban amal, Allah SWT menanyakan kepada kita amal-amal yang kita kerjakan, maka di antara yang akan dihisab dari orang-orang kafir itu adalah akan ditanyakan kenapa tidak sholat, kenapa tidak sholat, kenapa tidak sholat. Jadi bukan hanya orang beriman saja yang ditanya tentang ibadah sholat. Orang-orang kafir yang walaupun mereka itu jaleh-jaleh tidak sholat, tetap akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking tingginya kedudukan dari sholat. Nah, jadi di sini orang kafir itu ketika mereka sudah kafir, kemudian mereka tentunya tidak sholat, mereka tidak menyantuni anak-anak miskin, mereka berbicara dengan kebatilan, mereka mendustakan hari pembalasan, maka semua ini kalau ada ciri-ciri ini pada mereka, maka mereka akan masuk neraka, namanya neraka sakor tadi. Allahu a'lam. Walaupun tentunya ini bukan satu-satunya pendapat, ada juga nanti yang mengatakan bahwa ayat ini umum, baik untuk orang kafir atau untuk orang Islam. Artinya di sini ada juga pendapat yang mengatakan nanti isi dari neraka sakor itu ada kemungkinan dari orang-orang Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Tapi kalau jumhur dari para ulama kita, yang namanya orang Islam itu Bapak, mereka hanya masuk neraka jahanam. Masuk neraka jahanam, nanti mereka satu persatu akan dikeluarkan sampai nanti neraka jahanam itu kosong. Sedangkan neraka lazza, kemudian sampai nanti neraka yang ketujuh, itu semuanya diisi oleh orang-orang kafir sesuai dengan ciri-ciri dan kriteria dari mereka, termasuk neraka sakor. Tapi wallahu alam, sekali lagi kita tidak tahu pasti, ini hanya pendapat dari para ulama tafsir kita. Nah, jadi ada yang mengatakan neraka sakor ini ada orang Islam di dalamnya. Siapa orang Islam yang masuk ke dalamnya? Orang Islam yang tidak sholat. Jadi siap-siap saja lah Bapak Ibu, terserah lah. Mau ada orang Islam atau tidak ada orang Islam di neraka sakor tadi, tapi semua ciri-ciri ini pasti menyebabkan orang tadi akan masuk neraka. Yang namanya orang tidak sholat, baik orang kafir atau orang Islam, tetap mereka akan masuk neraka. Karena nanti di akhirat itu, ketika dihisab oleh Allah SWT, amalan yang pertama dihisab Bapak Ibu, sholat. Dan ketika orang itu sudah tidak mengerjakan sholat, maka semua kebaikan-kebaikan yang lain itu kan tidak dinilai. Tidak ada artinya bagi Allah. Ini rajin sedekah, ini rajin berbuat baik, ini elok kata-katanya elok ke orang lain, ini sering membantu orang lain misalkan. Ini semua kebaikan-kebaikan ini, kalau orang itulah tidak sholat, maka tidak dinilai, tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada orang Islam kini itu Bapak Ibu, ambo ya tidak sholat tapi yang boleh elok. Itu tidak benar. Jadi cara mencari orang elok atau ndaknya dalam Islam itu dicari pertama sekali lagi sholat atau ndak. Karena tidak mungkin orang itu dikatakan baik kalau ia sendiri ndak sholat. Jadi tidak bisa dikatakan elok. Kadang kan memang itu yang kadang-kadang dihembuskan ya, bahwa untuk elok itu tidak harus lo rajin sholat, untuk elok itu tidak harus lo menutup aurat. Kalau elok itu adalah suka membantu, tidak suka dengki, tidak suka iri, suka membantu orang lain, banyak yang lainnya.
Nah, apakah ini yang dikatakan orang baik dalam Islam? Jawabannya tidak. Jadi orang baik dalam Islam itu adalah minimal ia menjago yang diwajibkan oleh Allah. Ia salat, ia puasa, ia zakat, ia haji kalau mampu, dia menutup aurat, dia meninggalkan yang dilarang oleh Allah SWT, kemudian dia berbuat baik. Nah, itu namanya orang baik dalam Islam. Tapi kalau ada orang yang tidak sholat, kemudian banyak kebaikan-kebaikannya, maka kata Nabi SAW, tidak ada arti dari kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan. Kan dalam hadis itu disebutkan Bapak Ibu bahwa awwalu ma yuhasabu indallahi as-salah. Amalan yang pertama sekali dihisab nanti di akhirat itu adalah amalan salat. Fa in saluhat, kalau salatnya itu benar, kalau salatnya itu baik, kalau salatnya itu sudah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, saluha sairu amalihi, maka seluruh amal-amal kebaikannya menjadi amal saleh, menjadi amal yang diterima, menjadi amal yang berpahala di sisi Allah. Wa in fasadat, tapi kalau solatnya itu rusak atau tidak baik, fasada sairu amalihi, maka akan rusaklah seluruh amalan yang dia kerjakan. Jadi sekali lagi, orang yang tidak solat pasti masuk neraka. Dan nanti para ulama itu membedakan atau berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mereka orang-orang beriman, orang-orang Islam yang tak solat masuknya neraka jahanam, entah di lantai yang kebaran Bapak Ibu, di neraka jahanam. Ada juga nanti yang mengatakan orang-orang Islam yang tidak sholat dia akan masuk neraka, namanya neraka saqar tadi. Wallahu a'lam. Jadi ini ciri-ciri dari penduduk neraka saqar. Orang yang tidak sholat, orang yang tidak menyantuni anak miskin, orang miskin, orang yang suka membicarakan kebatilan, dan orang yang mendustakan hari pembalasan. Itu neraka yang ke-6. Kemudian yang terakhir, tingkatan neraka yang paling bawah. Tingkatan neraka yang paling bawah, dan tentunya azabnya itu berlipat-lipat dibandingkan neraka-neraka yang di atasnya. Itu neraka yang paling bawah. Namanya Bapak, neraka hawiyah. Neraka ini namanya neraka hawiyah. Jadi dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Nabi SAW bertanya tentang para penduduk setiap tingkatan neraka. Maka malaikat Jibril menjawab. Kata malaikat Jibril alaihissalam, pintu neraka paling bawah disebut hawiyah. Ini Jibril sendiri yang memberikan jawaban. Dan dia akan dihuni oleh orang-orang munafik. Jadi neraka yang paling bawah, neraka yang paling sadis itu azabnya itu adalah neraka namanya neraka hawiyah. Isinya Bapak, orang-orang munafik. Seperti firman Allah SWT dalam surat An-Nisa 145. Ayatnya barangkali insya Allah hafal dawa sadanya. Jadi kata Allah SWT, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Ini ayat yang kan sering dibacakan Bapak, bahwa kata Allah SWT, sesungguhnya orang-orang munafik fid darkil asfal, di karak-karaknya minan nar, api neraka. Artinya di neraka yang posisinya itu adalah paling bawah. Mau nerakanya tadi Bapak Ibu, neraka hawiyah. Di dalam ayat lain, wa ma adraka ma hawiyah. Ada enggak dalam surat yang lain Bapak Ibu? Cuma buat cek dulu. Al-hawiyah. Enggak ada. Jadi di dalam Al-Quran, setahu aku tidak disebutkan neraka namanya neraka hawiyah. Tapi ini, ya silahkan. Oh iya.
Jadi di sini disebutkan surat itu Al-Qari'ah. Iya ya. Mohon maaf, bisa lupa aja ya. Jadi di sini disebutkan wa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi di sini disebutkan tentang sebuah neraka namanya neraka hawiyah. Isinya orang-orang yang paling yang tidak ada bare dari kebaikannya sama sekali. Yang isinya itu adalah orang-orang yang isinya itu keburukan saja amal-amalnya. Siapa mereka? Mereka itu Bapak, orang munafik. Orang munafik. Jadi berdasarkan hadis tadi, maka neraka hawiyah itu adalah akan diisi oleh orang-orang yang namanya orang munafik. Nah, aku tanya sedikit Bapak. Orang munafik yang mana maksudnya Bapak Ibu? Sering kita mendengarkan tanda orang munafik ada 3, tanda orang munafik ada 4, atau dalam hadis-hadis yang lain ada tambahannya. Kalau dia berbicara dusta, kalau dia berjanji ingkar, kalau dipercaya dia berkhianat, kalau dia bermusuhan dia fajaro. Fajaro itu artinya dia sumpah serapah. Nah, itu ciri-ciri orang munafik. Apakah orang-orang ini yang dimaksud dengan orang munafik Bapak Ibu? Atau orang munafik yang mana yang maksudnya Bapak Ibu? Nah, munafik itu supaya jelas bagi kita, siapa orang-orang yang akan mengisi neraka hawiyah ini, munafik itu ada 2. Kita ulang-ulang tidak masalah. Jadi munafik ini terbagi dua. Ada namanya munafik i'tiqadi, dan yang kedua namanya munafik amali. Jadi i'tiqadi, ada namanya munafik amali. Nah, kita lihat yang kedua dulu Bapak, munafik amali. Siapa orang munafik amali itu Bapak? Orang-orang Islam yang Islamnya lain betul Bapak. Yang lain benar-benar yakin ada Tuhan, yakin dengan rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman. Cuman memang perangainya buruk. Perangainya buruk. Ini lain Islam. Tapi ketika mengeceknya suku baduto. Lihat orang Islam ada itu Bapak Ibu. Banyak. Apalagi politikus Bapak Ibu ya. Jadi ini Islam, ini yakin dengan Islam, ini masuk ke dalam agama Islam, ini bersahadat, ini sholat bahkan, tapi karajonya suku baduto. Yang kedua, kalau ini di wa iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia ingkar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa iza tumina khana. Kalau dia diberikan amanah, dia berkhianat. Lah dimintanya amanah, diagih amanah oleh masyarakat, dia kemudian berkhianat. Tidak dikerjakannya yang menjadi tanggung jawab. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa iza khasama fajara. Kalau dia bermusuhan, nyawa cakap jo kawannya, jo saudaranya misalkan, fajara, maka dia sumpah serapah, keluar kata-kata binatangnya. Itu ciri orang munafik. Munafik. Nah, orang yang munafik yang seperti inikah yang tampaknya di neraka Bapak Ibu, neraka hawiyah tadi? Jawabannya bukan. Jawabannya bukan. Jadi orang munafik amali seperti ini, yang ingin yakin dengan Islam, ingin masuk ke dalam agama Islam, ingin yakin dengan agama Islam, ingin sholat, ingin puasa, ingin zakat, ingin haji, ingin melakukan amal-amal dalam Islam, tapi orang perangainya tidak elok.
Inyo suka berduto, inyo suka ingkar janji, inyo suka berkhianat, inyo suka sumpah serapah. Kalau sudah bermusuhan, orang-orang seperti ini tampaknya jahanam. Di neraka yang paling atas tadi. Jadi bukan neraka yang paling bawah. Tempatnya itu sama dengan neraka umat Nabi Muhammad yang lain. Tampaknya di jahanam. Nah, lalu siapa yang dimaksud dengan neraka hawiyah tadi Bapak Ibu? Neraka yang paling bawah posisinya itu dari semua 7 tingkatan neraka yang ada tadi, maksudnya itu adalah nifaq atau munafik i'tiqadi yang pertama tadi. Bedanya munafik amali dengan i'tiqadi. Kalau munafik amali itu nyolai Islam, tapi amalnya amal orang munafik. Nah, kalau orang munafik i'tiqadi itu Bapak Ibu, orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam sebenarnya nyo kafir. Orang kafir punya bulu namanya bulu Islam. Itu yang masuk neraka hawiyah. Nyo masuk ke dalam agama Islam. Nyo bersyahadat, nyo sholat, tapi dalam hati nyo tidak yakin dengan Islam. Kan itu yang namanya munafik. Nyo seolah-olah berada di barisan kaum muslimin, tapi sebenarnya ada niat terselubung. Ia ingin menghancurkan Islam dari dalam. Ini yang dimaksud dengan orang munafik. Kalau di zaman Nabi ada, siapa namanya itu Bapak Ibu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini masuk Islam, masuknya ke dalam agama Islam. Tapi kerajunya ketika masuk ke dalam agama Islam Bapak Ibu, kerajunya melemahkan Nabi dan kaum muslimin. Baparang Nabi nyo satu orang kafir, membocorkan rahasia-rahasia kepada orang kafir. Baparang Nabi dengan orang kafir, yang dikerajakannya, nyo tiba-tiba mengundurkan diri di tengah perjalanan untuk melemahkan kaum muslimin. Lah akan berhadap-hadapan Nabi dengan musuh, maka si Abdullah bin Ubay bin Salul itu mengundurkan diri, tiba-tiba mengundurkan diri. Itu kan melemahkan. Jadi kerajuannya itu Bapak masuknya ke dalam agama Islam, pura-pura masuknya ke dalam agama Islam, tapi kerajuannya ketika di dalam masuk dalam barisan Islam, kerajuannya melemahkan orang Islam. Itu kerajuan orang munafik i'tiqadi. Jadi keyakinannya itu dia munafik. Dia pura-pura saja masuk ke dalam agama Islam. Sampai zaman kini Bapak, kalau di zaman Nabi ada orang munafik, kira-kira kalau zaman kini ada enggak orang munafik i'tiqadi ke Bapak Ibu? Jawabannya banyak. Zaman Nabi saja itu jumlah mereka itu 300 orang. Kan begitu. Jadi ketika Nabi SAW akan melakukan perang Badar, tiba-tiba si Abdullah bin Ubay bin Salul ini mengundurkan diri. Barang yang ikut dengan Abdullah bin Ubay bin Salul sebanyak 300 orang. Artinya dari barangkali 1000 para sahabat ternyata ada 300 orang nih. Sepertiganya munafik i'tiqadi. Dan sejarah pun mencatat Bapak Ibu, walaupun namun tidak tahu siapa saja namanya itu Bapak Ibu, tapi sejarah kita itu mencatat dalam sepanjang sejarah Islam itu Bapak Ibu, banyak orang-orang kafir itu yang masuk ke dalam agama Islam, kemudian nyo sholat, nyo zakat, nyo haji, nyo kemudian bahkan hafal Al-Quran, tapi ternyata kerajuannya merendahkan Islam, kerajuannya menusuk Islam dari dalam. Itu kerajuan mereka. Jadi banyak orang-orang yang seperti ini parangainya kepada agama Islam. Karena kerajuannya itu adalah bahwa Islam kok bisa lemah. Kerajuannya mencari keburukan-keburukan agama Islam. Nanti disampaikan. Jadi orang lain itu rusak adanya. Kalau orang kafir yang menuduh Islam ini begini, gampang menjawabnya. Tapi kalaulah orang Islam sendiri yang menuduh Islam itu adalah buatan Muhammad dan kawan-kawan, itu tentunya menggoncangkan. Jadi kalau orang yang jaleh-jaleh kafir yang mengatakan Islam ini agama buatan Muhammad, Islam bisa menjawabnya dengan gampang. Bisa menjawabnya dengan gampang. Tapi kalau orang Islam
yang ingin masuk ke dalam agama Islam, kemudian dia yang mengatakan Islam ini agama Muhammad, ikut dalil-dalilnya dari Al-Quran, ikut dari hadis, itu tentunya sangat sulit. Orang-orang Islam banyak yang nanti yakin, susah untuk membantahnya, dan itulah yang terjadi kepada Islam dan kaum muslimin ketika orang-orang munafik itu masuk dalam barisan orang Islam, dan itu yang sangat berbahaya. Kalau orang kafir menuduh Islam macam-macam, ya silahkan, tidak masalah. Orang Islam insya Allah gampang saja, tanpa dijawab mereka bisa meyakini bahwa tuduhan-tuduhan ini adalah salah. Itu orang-orang yang membenci Islam. Tapi kalau tuduhan-tuduhan itu berasal dari barisan-barisan kaum muslimin, tentunya itu menggoncangkan Islam dan kaum muslimin. Nah, jadi yang paling parah itu musuh sebenarnya bukan musuh dari luar, tapi musuh dari dalam. Musuh dalam selimut, istilahnya. Domba harimau berbulu domba, itu musuh yang paling parah dan paling menyakitkan dari barisan kaum muslimin. Makanya oleh Allah SWT mereka ini disediakan azab yang paling berat nanti di akhirat. Azabnya itu tadape di neraka, namanya neraka hawiyah. Itu neraka yang paling dalam posisinya nanti di akhir. Nah, ternyata Ambo salamualaikum Bapak Ibu, mohon maaf kalau dulu pernah Ambo sampaikan, barangkali Ambo klarifikasi balik bahwa Ambo dulu meyakini bahwa neraka yang paling dalam itu neraka jahanam. Ternyata tidak. Neraka jahanam itu ternyata neraka yang disediakan untuk umat Nabi Muhammad yang masuk neraka, dan memang tingkatan itu tingkat-tingkat, ada 7 tingkatan. Jadi nanti bermacam-macam pendapat para ulama tentang tingkatan yang pertama siapa isinya, tingkatan yang kedua siapa lagi isinya. Nanti insya Allah akan kita lihat sedikit Bapak Ibu, ada patang di Ambo baca, cuma lupa di mana posisinya. Nah, sampai tingkatan yang ketujuh. Memang azab di neraka jahanam itu tingkat-tingkat. Ada yang agak ringan, ada yang sedang, ada yang azabnya itu dahsyat. Itu neraka, namanya neraka jahanam. Nah, ternyata neraka yang paling ngeri itu azabnya bukan neraka jahanam, tapi neraka hawiyah, yaitu neraka yang disediakan untuk para munafik. Mulai dari Abdullah bin Ubay bin Salul sampai nanti munafik sampai menjelang hari kiamat, itu tampaknya itu adalah neraka hawiyah. Mereka-mereka yang masuk ke dalam agama Islam kemudian ingin merusak Islam dari dalam, ingin merobohkan Islam dari dalam. Kecilnya barangkali Bapak tidak usah haji. Haji itu pemborosan. Kalau orang kafir yang mengecekkan modeko, awak langsung, orang kafir tentu ya, dia tidak paham tentang haji, dia tidak paham tentang Islam. Tapi itu yang mengucapkan orang Islam. Tidak usah pengajian, tidak usah sering-sering membaca Al-Quran. Itu kan kalau muncul dari orang-orang kafir, awak gampang memahaminya. Memang orang kafir memang tidak suka baca Al-Quran, orang kafir memang tidak suka pengajian, orang kafir memang tidak suka sholat. Tapi kalau orang Islam yang mengatakan tidak usah sholat-sholat, yang penting orang elok, nah tentunya itu sangat-sangat membahayakan. Maka mereka sekali lagi Bapak adalah orang-orang yang nanti akan ditempatkan oleh Allah SWT di surga yang paling hina, di surga yang paling keras azabnya, itu adalah neraka hawiyah. Wallahu a'lam. Itu berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW ketika Nabi bertanya. Jadi kalau tentang neraka jahanam, kata malaikat Jibril alaihissalam, neraka jahanam ini adalah neraka untuk umatmu wahai Muhammad. Kemudian ketika Nabi bertanya tentang neraka yang paling bawah, kata malaikat Jibril alaihissalam, itu neraka disediakan untuk para munafik. Jadi ini tingkatan-tingkatan neraka yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, mulai dari neraka yang pertama sampai neraka yang paling bawah. Neraka jahanam, neraka lazza, kemudian yang ketiga neraka hutamah, neraka sa'ir, neraka jahim, neraka saqar, dan yang terakhir neraka hawiyah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu?
terkait materi kita. Jadi kalau kita simpulkan sedikit, neraka itu ada 7 tingkatannya, dan azabnya itu berbeda-beda tergantung amalan masing-masing. Kemudian neraka yang menurut jumhur, neraka yang ditempati oleh orang Islam yang akan masuk neraka namanya neraka jahanam. Artinya di dalam neraka jahanam ini tidak ada orang kafir di dalam. Tidak ada orang kafir. Neraka jahanam itu isinya orang-orang Islam yang masuk neraka, sekali lagi, kalau ada yang bertanya misalkan, Ustaz, di dalam banyak Al-Quran ketika Allah berbicara tentang orang kafir, Allah sebutkan jahannam. Innal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika, atau dalam surat Al-Bayyinah ayat ini berapa yuk? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang kafir dari ahlul kitab, Nasrani, Yahudi, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik sampai mereka jahannam. Tadi kata Ustaz, jahannam itu untuk umat Nabi. Dalam ayat ini jelas-jelas disampaikan orang-orang kafir dari ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik tampaknya di neraka jahannam. Cara memahaminya Bapak, maka dijawab oleh Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jahannam dalam ayat ini dan juga dalam ayat-ayat yang lain yang menyebutkan tentang orang kafir, maksudnya neraka saja, bukan neraka dalam artian namu. Jadi walaupun disebutkan di sini namanya jahannam, tapi maksudnya itu adalah neraka saja. Di mana nerakanya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi orang biasanya kalau kesal Bapak, orang kalau cari film-film film-film Islam ya, film-film Islami, film Umar bin Khattab, itu orang kalau saking bencinya kepada seseorang, ingin melaknatnya dengan kata-kata, maka apa yang dikatakan Bapak, jahannam. Saya akan kirim kamu ke jahannam. Apa maksudnya Bapak? Saya akan kirim kamu ke neraka. Saya akan bunuh kamu supaya masuk neraka. Disebutkan jahannam, tapi maksudnya itu adalah neraka. Jadi jahannam itu sudah menjadi sebuah nama yang biasanya disebut orang-orang yang saking kesalnya disebut jahannam. Tapi maksudnya sebenarnya adalah neraka. Saya akan bunuh kamu supaya bisa masuk neraka. Jadi dalam ayat ini pun begitu juga. Allah SWT saking kesalnya kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang Yahudi Nasrani yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, kepada orang-orang musyrik, maka kata Allah SWT, tampik kalian itu jahannam. Jahannam yang dimaksud di sini maksudnya neraka. Apakah benar-benar nerakanya itu jahannam? Jawabannya tidak. Jahannam itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Kenapa begitu Bapak? Karena jawabannya itu diambil dari hadis Nabi. Yaitu ketika Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, setelah Jibril menyebutkan mulai dari neraka Hawiyah, neraka yang ketujuh tadi, sampai neraka yang kedua, kemudian malaikat Jibril diam. Kemudian kata Nabi SAW, wahai Jibril, apa nama neraka yang terakhir? Kenapa engkau diam? Kenapa tidak disebutkan? Maka kata Jibril alaihissalam, neraka yang paling atas itu namanya neraka jahannam. Kemudian ini isinya adalah umatmu, wahai Muhammad. Nah, jadi dari dalil inilah para imam kita itu, termasuk Imam Al-Qurtubi, mereka mengatakan kalau disebutkan di dalam Al-Quran neraka jahannam, sedangkan ciri-cirinya adalah orang kafir, maksudnya itu bukan nama neraka jahannam yang sebenarnya, tapi maksudnya itu adalah sekedar neraka saja, bahwa orang-orang kafir akan masuk neraka jahannam, maksudnya adalah neraka saja, bukan nama dari neraka. Wallahu a'lam. Itu yang bisa kita jelaskan. Tapi ini tetap ada perselisihan nanti tentunya.
Tapi ini pendapat dari jumhur dari para ulama. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan Bapak Ibu dari Ibu? Ya, silakan. Mbak Am, ini iya. Jadi awak berjanji ke orang Bapak Ibu. Awak itu harus perlu dirubah Bapak Ibu. Awak sebagai orang Islam itu harus bajaleh-jaleh. Harus bajaleh-jaleh. Kalau iyo ya iyo, kalau indak ya indak. Apalagi indaknya itu Bapak Ibu, awak janjikan iyo ternyata indak membawa nama Tuhan. Eko dua kali dosanya. Dua kali lipat dosanya. Yang pertama awak lah termasuk ciri-ciri munafik. Yang kedua membawa Tuhan dalam berdosa tadi. Nah, itu tambah parah dosanya. Jadi serancanya kalau memang rasanya ndak ketibu rasanya diminta ada orang nanti datang ke rumah deh. Kalau memang ndak ketibu rasanya ndak usah pakai insya Allah. Dirubah sejak gini. Jadi ini membiasakan membiasakan baduto ya, membiasakan baduto ditambah lagi membawa nama Tuhan. Nah, itu tambah parah jadinya. Jadi selayaknya nama Tuhan itu kan diagungkan. Awak kalau ingin membawa nama-nama Tuhan, yuk diagungkan. Lah pasti benar rasanya, maka awak katakan insya Allah. Insya Allah buat tibo. Nah, itu namanya kalau lapasi. Tapi kalau ragu-ragu, kemudian rasanya tidak ketibo, jangan dibawa-bawa nama Tuhan. Rancak wajalnya saja. Ragu mau ketibo, mau sibuk ada ikut dan semacam, nampak-nampaknya mau tidak bisa tibo. Kan jangan. Jadi awak harus membiasakan sebagai seorang Muslim harus bajaleh-jaleh. Sama je orang kini misalkan Bapak diagih je orang amplop untuk mencoblos. Pak, Bu, kok ada amplop seketek, tolong coblos nanti deh, insya Allah. Dalam hatinya, amun tidak akan memilih. Nah, itu dua kali dosanya. Sudah lama menerima suap, 3 kali dulu lah. Menerima suap, berjanji, ingkar janji, berjanji yang ke mencoblos, tidak jadi mencoblos. Yang ketiga, membawa nama Tuhan. Nah, jadi coba bayangkan. Dengan insya Allah tadi awak kemudian melakukan 3 dosa sekaligus, dan itu semuanya dosa besar. Suap dosa besar, ingkar janji termasuk orang munafik, kemudian yang ketiga membawa nama Tuhan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semenjak kini Bapak harus dirubah ya, walaupun masyarakat awak pada umumnya mereka kalaulah insya Allah itu awak jadi ragu dia. Jadi tapi harus kita rubah dari diri masing-masing. Ajarkan termasuk juga kepada anak-anak ajarkan jangan pernah membawa nama Tuhan dalam bermaksiat, dalam berdusta. Itu tidak boleh. Semakin gadang dosa. Jadi kalau iyo, kalau indak. Nah, itu yang harus kita rubah barangkali untuk ke depan. Termasuk aku juga itu dulu. Saking itu menjadi tradisi bagi masyarakat awak. Hampir setiap orang tuh kalau zaman dulu Bapak Ibu itu kalau rasa-rasanya keindah itu jawabannya insya Allah datang nanti ke rumah deh berdoa insya Allah apa dek lo insya Allah, tapi ternyata dalam hatinya kamu tidak mungkin tiba. Nah, jadi ini cara beragama yang salah yang kita praktekkan dalam keseharian yang harus kita rubah. Termasuk munafik atau enggak Ustaz? Ciri-ciri munafik memang itu. Ciri munafik memang itu. Ada yang lain Bapak Ibu pertanyaan? Tidak ada ya. Jadi ini barangkali pembahasan kita pada subuh hari ini melanjutkan tentang tingkatan-tingkatan neraka yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.